Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat penyintas kanker dan pasangannya dimanapun berada. Salam sehat selalu. Perkenalkan kami dari tim pemerhati kanker. Kami telah lama menjadi sahabat para perempuan penyintas kanker. Bersahabat dengan perempuan penyintas kanker membuat kami tergugah untuk berbagi banyak hal yang penting yang dibutuhkan oleh penyintas kanker dan pasangannya untuk bisa beradaptasi melewati kehidupan pasca terdiagnosa kanker. Jangan lupa simak video ya, dan bagikan informasi ini untuk kebaikan orang-orang di sekitar Anda. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi tentang hal-hal yang perlu diketahui oleh para penyintas dan pasangannya tentang masalah seksual. Mitos atau fakta. Yang pertama, hubungan seksual setelah pengobatan kanker dapat menyebabkan kambuhnya kanker yang telah diobati. Ini adalah mitos. Tidak benar. Hubungan seksual setelah pengobatan kanker biasanya tidak menyebabkan kambuhnya kanker yang telah diobati. Kanker adalah penyakit yang kompleks dan banyak faktor yang berkontribusi pada perkembangan dan kambuhnya kanker. Aktivitas seksual umumnya tidak memiliki hubungan langsung dengan risiko kambuhnya kanker. Namun, ada beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan setelah pengobatan kanker. Yang pertama adalah keadaan kesehatan umum. Setelah pengobatan kanker, tubuh mungkin membutuhkan waktu untuk pulih sepenuhnya. Perawatan atau prosedur tertentu dapat mempengaruhi kesehatan, termasuk kekuatan fisik dan energi. Penting untuk mendengarkan tubuh dan berbicara dengan profesional medis jika ada kekhawatiran. Yang selanjutnya adalah komunikasi dengan dokter. Jika Anda atau pasangan Anda telah menjalani pengobatan kanker, penting untuk berbicara dengan dokter atau profesional medis yang merawat Anda. Mereka dapat memberikan panduan dan saran yang sesuai berdasarkan kondisi medis dan perawatan yang telah Anda terima. Ingatlah bahwa informasi tentang kesehatan Anda dapat berkembang seiring waktu. Jadi selalu disarankan untuk berkonsultasi dengan profesional medis yang kompeten dan terinformasi jika Anda memiliki pertanyaan atau kekhawatiran tentang kesehatan Anda setelah pengobatan kanker. Yang kedua, mitos atau fakta. Terkena kanker ginekologi merupakan kutukan atau hukuman karena perilaku seksual yang tidak baik pada masa lalu. Ini adalah mitos. Informasi tersebut tidak benar. Klaim bahwa seseorang terkena kanker ginekologi sebagai kutukan atau hukuman atas perilaku seksual yang tidak baik pada masa lalu adalah pandangan yang salah dan tidak didukung oleh bukti ilmiah. Kanker ginekologi seperti kanker rahim, ovarium, atau serviks disebabkan oleh faktor-faktor yang kompleks dan beragam, termasuk faktor genetik, lingkungan, gaya hidup, dan faktor medis. Faktor-faktor seperti riwayat keluarga dengan kanker, merokok, infeksi virus, human papillomavirus, dan paparan lingkungan yang berisiko dapat berkontribusi pada risiko terkena kanker ginekologi. Tidak ada bukti ilmiah yang menghubungkan penyakit ini dengan perilaku seksual pada masa lalu. Yang ketiga, mitos atau fakta. Hubungan seksual yang intim dengan suami dapat diperoleh kembali setelah pengobatan kanker. Ya, ini fakta. Dalam banyak kasus, hubungan seksual yang intim dengan pasangan dapat diperoleh kembali setelah pengobatan kanker. Namun, ini bisa menjadi proses yang kompleks dan memerlukan waktu tergantung pada berbagai faktor seperti jenis kanker, jenis pengobatan yang diterima, perubahan fisik dan emosional yang mungkin terjadi akibat penyakit dan pengobatan, serta dukungan dari pasangan dan profesional medis. Penting untuk memahami bahwa kanker dan pengobatannya dapat mempengaruhi fisik dan emosional seseorang.
Beberapa pengobatan kanker seperti radioterapi atau operasi dapat menyebabkan perubahan pada organ reproduksi dan menyebabkan perasaan nyeri atau ketidaknyamanan. Selain itu, perubahan hormon dan perasaan kelelahan yang sering kali terjadi selama pengobatan juga dapat mempengaruhi libido dan kenyamanan selama aktivitas seksual. Namun, dengan dukungan dari pasangan dan profesional medis, banyak pasien berhasil menemukan cara untuk mengatasi tantangan ini. Komunikasi terbuka antara pasangan sangat penting dalam mengatasi perubahan fisik dan emosional yang terjadi akibat kanker dan pengobatannya. Pasien juga dapat mencari dukungan dari konselor atau terapi seksual yang berpengalaman dalam membantu individu dan pasangan mengatasi masalah seksual yang terkait dengan kanker. Yang keempat, perempuan yang menerima pengobatan terapi sinar tidak akan menularkan efek terapi tersebut kepada pasangannya dan orang lain yang kontak dengan tubuhnya secara dekat. Ya, ini fakta. Perempuan yang menerima pengobatan terapi sinar atau radioterapi biasanya tidak akan menularkan efek tersebut kepada pasangannya atau orang lain yang kontak dengan tubuhnya secara dekat. Radioterapi menggunakan sinar energi tinggi untuk menghancurkan atau merusak sel-sel kanker di dalam tubuh. Namun, sinar tersebut tidak membuat tubuh seseorang menjadi radioaktif atau menghasilkan efek yang dapat ditularkan kepada orang lain. Radioterapi umumnya ditargetkan pada area tertentu di dalam tubuh di mana kanker itu berada. Pasien yang menjalani radioterapi mungkin akan diminta untuk mengikuti pedoman kebersihan dan keamanan tertentu selama pengobatan. Tetapi ini lebih untuk melindungi pasien dari potensi paparan berlebihan terhadap radiasi. Orang lain yang berinteraksi dengan pasien yang menjalani radioterapi biasanya tidak akan terpengaruh oleh radiasi yang dihasilkan oleh pasien tersebut. Tetaplah mengikuti arahan dari profesional medis yang merawat pasien terkait dengan pedoman kebersihan dan keamanan yang mungkin berlaku selama pengobatan radioterapi. Yang kelima, mitos atau fakta. Hubungan seksual setelah pengobatan kanker dapat mencegah saling melekatnya dinding vagina. Jika dinding vagina saling melekat dapat menyebabkan nyeri saat hubungan seksual, terutama pada perempuan yang sudah dilakukan terapi radiasi. Ya, ini fakta. Ini benar dalam beberapa kasus. Setelah pengobatan kanker, terutama setelah radiasi, perempuan dapat mengalami perubahan dalam anatomi dan elastisitas jaringan di sekitar daerah vagina. Salah satu komplikasi yang bisa terjadi adalah kondisi yang disebut dengan stenosis vagina atau penyempitan vagina. Hal ini dapat menyebabkan dinding vagina melekat atau menjadi lebih sempit dari biasanya. Stenosis vagina dapat menyebabkan ketidaknyamanan dan bahkan nyeri saat berhubungan seksual. Dinding vagina yang melekat atau penyempitan juga dapat membuat penetrasi menjadi sulit. Untuk menghindari atau mengatasi masalah ini, beberapa tindakan bisa diambil. Yang pertama adalah pelumas. Menggunakan pelumas seksual yang sesuai dapat mengurangi gesekan dan meningkatkan kenyamanan selama hubungan seksual. Kemudian yang selanjutnya adalah peregangan vagina. Beberapa pasien mungkin diberi saran oleh profesional medis untuk melakukan peregangan vagina secara perlahan dan hati-hati sebagai bagian dari perawatan setelah terapi radiasi. Ini dapat membantu menjaga elastisitas dinding vagina. Yang selanjutnya adalah komunikasi. Komunikasi terbuka dengan pasangan sangat penting. Berbicaralah tentang perasaan, kekhawatiran, dan perubahan yang terjadi setelah pengobatan kanker. Pasangan dapat berkolaborasi dalam mencari solusi yang tepat. Yang selanjutnya adalah konsultasi medis. Jika masalah nyeri atau ketidaknyamanan berlanjut, penting untuk berkonsultasi dengan profesional medis yang merawat pasien. Mereka dapat memberikan nasihat dan perawatan yang sesuai.
Penting untuk diingat bahwa setiap pasien memiliki pengalaman yang berbeda dan dampak setelah pengobatan kanker dapat bervariasi. Konsultasi dengan profesional medis yang berpengalaman dalam perawatan pasien pasca kanker sangat penting untuk mendapatkan panduan yang tepat sesuai dengan situasi dan kebutuhan individu. Terima kasih.